Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi Safa, fosfor atau fosforus merupakan salah satu unsur hara tanaman yang sangat dibutuhkan. Fosfor diserap tanaman dalam bentuk ion H2PO4. Pemberian fosfor bersama dengan NH4+ dapat merangsang pertumbuhan akar, tetapi penyerapan fosfor dalam akar meningkat apabila yang digunakan adalah NO3- daripada menggunakan NH4+. Fosfor sendiri terdapat dalam bentuk fitin, nuklein, dan fosfatida, merupakan bagian dari protoplasma dan juga inti sel. Sebagai bagian dari inti sel, sangat penting dalam pembelahan sel, demikian pula bagi perkembangan jaringan meristem, pertumbuhan jaringan muda dan akar, mempercepat pembungaan dan pemasakan buah, serta untuk penyusunan protein dan lemak. Fosfor di dalam tanah dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu bentuk organik dan bentuk anorganik. Di dalam tanah, fungsi fosfor terhadap tanaman adalah sebagai zat pembangun dan terikat dalam senyawa-senyawa organik. Dan sebaliknya, hanya sebagian kecil saja yang terdapat dalam bentuk anorganik sebagai ion-ion fosfat. Fungsi fosfat sendiri dalam tanaman yaitu untuk mempercepat pertumbuhan akar semai, mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan produk biji-bijian dan dapat memperkuat tubuh tanaman, misalnya dari padi-padian, sehingga tanaman tersebut tidak mudah rebah. Unsur P atau fosfor sendiri banyak diperlukan untuk membentukkan bunga dan juga buah. Hal ini terlihat dari bagian-bagian tubuh tanaman yang bersangkutan dengan pembiakan generatif, seperti daun-daun bunga, tangkai-tangkai sari, kepala sari, butir-butir tepung sari, daun buah serta bakal biji ternyata juga mengandung unsur fosfor ini. Sumber zat fosfat berada di dalam tanah sebagai fosfat mineral yang terdapat dalam bentuk batu kapur fosfat, misalnya Cirebon fosfat, Muria fosfat, dan lain-lain. Dalam bentuk sisa-sisa tanaman dan bahan organik. Dalam bentuk pupuk buatan seperti superfosfat, double superfosfat, dan Cirebon fosfat. Sama halnya dengan nitrogen, bagian terbesar dari fosfat di dalam tanah terdapat dalam bentuk organik. Fosfat di dalam tanah sukar larut, sehingga sebagian terbesar tidak tersedia bagi tanaman. Pemberian pupuk P berlebihan pada tanah liat, pupuk P ini akan dapat berubah menjadi padat, sukar larut, dan tidak tersedia, terbentuk fosfat aluminium dan juga fosfat besi. Tersedianya fosfat sangat dipengaruhi oleh pH tanah. Pada pH rendah, ion fosfat membentuk senyawa yang tidak larut dengan aluminium dan besi. Sedang pada pH tinggi, fosfat terikat sebagai senyawa kalsium, derajat keasaman atau pH optimumnya untuk fosfat yaitu 6,5. Fungsi fosfor bagi tanaman: mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ujung-ujung akar dan titik tumbuh, dapat mempercepat serta memperkuat pertumbuhan tanaman muda menjadi tanaman dewasa, dapat mempercepat pembungaan dan pemasakan buah, biji ataupun gabah,
dapat meningkatkan produksi biji-bijian, mempunyai peranan dalam proses fotosintesis, dan juga pembakaran karbohidrat. Gejala kekurangan fosfor pada tanaman. Warna daun berubah menjadi gelap dan selanjutnya menjadi kelabu. Sistem perakaran kurang baik perkembangannya. Pada tanaman muda, dapat menghambat pertumbuhan pucuk. Defisiensi unsur fosfor akan menyebabkan hambatan pertumbuhan sistem perakaran, daun, dan juga batang. Misalnya pada tanaman serelia atau padi-padian, rumput-rumputan penghasil biji yang dapat dimakan, jewawut, gandum, dan juga jagung. Daun-daunnya akan berwarna hijau tua atau keabu-abuan, mengkilap. Sering pula terdapat pigmen merah pada daun bagian bawah. Selanjutnya akan mati. Tangkai-tangkai daun kelihatan lancip-lancip. Pembentukan buah menjadi jelek dan merugikan hasil biji. Lalu, apa akibatnya kekurangan fosfor pada tumbuhan? Akibat kekurangan fosfor pada tumbuhan dewasa akan menyebabkan tanaman tersebut mudah rebah. Proses pematangan menjadi lambat dan umbi tidak membesar pada tanaman yang menghasilkan umbi. Sedangkan, gejala pada tumbuhan akibat kekurangan fosfor pada fase bibit seperti warna bibit akan menjadi keungu-unguan, kemudian menguning. Di dalam tubuh tanaman, unsur fosfor bersifat mobil. Apabila terjadi kekurangan pada suatu tanaman, maka fosfor pada jaringan-jaringan tua akan ditranslokasikan ke jaringan yang masih aktif. Oleh sebab itu, gejala kekurangan unsur ini kadang-kadang sulit diketahui juga. Tanaman mungkin menderita kekurangan fosfor yang sangat parah, tetapi tanpa menunjukkan gejala-gejalanya yang jelas. Bila kekurangan ini diketahui, mungkin saat itu sudah terlambat untuk diatasi. Lalu, apa saja akibat kelebihan fosfor pada tumbuhan? Kelebihan unsur fosfor bagi tanaman dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena terjadinya ikatan nitrogen dan fosfor yang menyulitkan tanaman menyerap unsur nitrogennya. Gejala kelebihan fosfor pada tanaman antara lain daun menjadi pucat layu dan kering. Nah Sobat Taman Inspirasi, itu tadi adalah sedikit ulasan tentang fosfor bagi tanaman, mulai dari kelebihan, kekurangan, serta fungsi-fungsinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam menjalankan segala kegiatan kita mendapatkan berkah dan juga ridho darinya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.